Halo semuanya, perkenalkan nama aku misalnya Natasha Johannes. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai PSAK 1 dan juga penyajian laporan keuangan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, apa sih itu PSAK? Nah, jadi PSAK itu adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, jadi PSAK 1 adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Jadi, PSAK 1 juga bisa berisi mengenai penyajian laporan keuangan. Jadi, bisa berisi mengatur keuangan dari suatu perusahaan. Jadi PSAK 1 itu mengatur mengenai penyajian laporan keuangan. Nah, jadi standar ini dia menetapkan seperti prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan, termasuk dari formatnya, lalu strukturnya, lalu isi laporannya, dan juga segala hal yang berkaitan dengan penulisan dalam laporan keuangan. Nah, jadi dalam PSAK 1 juga dia memberikan panduan tentang bagaimana menyajikan informasi yang diperlukan agar laporan keuangan itu menjadi transparan dan juga laporan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga secara terbuka mengenai laporan keuangan dari perusahaan tersebut sehingga memberikan pemahaman yang memberikan akurat tentang posisi keuangan dan juga performanya dari perusahaan tersebut. Nah, Standar yang standar yang bisa kita lihat ini itu mencakup seperti pedomannya dalam penyajian laporan keuangan, dari formatnya, strukturnya, dan juga isi dari laporan keuangan tersebut. Oke, jadi PSAK 1 ini bertujuan untuk memastikan informasi yang dapat dibandingkan itu eh, dengan menyajikan laporan keuangan perusahaan atau entitas dari periode sebelumnya dan juga dengan menyajikan laporan keuangan perusahaan lainnya. Nah, jadi tujuannya itu supaya bisa dibandingkan laporan keuangan perusahaan dari periode sebelumnya. Oke, jadi lingkup yang dibahas dalam PSAK 1 itu perusahaan atau entitas menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh akuntansi keuangan atau sesuai dengan SAK. Oke, lalu untuk mengenai informasi komparatifnya itu, perusahaan atau entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh standar akuntansi keuangan. Jadi, informasi yang komparatif ini bersifat naratif dan juga deskriptif. Kenapa? Karena laporan keuangan periode sebelumnya ini diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan pada periode yang berjalan. Nah, selanjutnya untuk laporan keuangan itu karena dia menyajikan laporan keuangan, maka kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan dan juga apa saja yang termasuk di dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah laporan yang berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi dari kinerja perusahaan tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kinerja dari perusahaan dan untuk pengambilan keputusan ekonomi dari perusahaan. Adapun tujuan lain dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini juga bisa menunjukkan hasil dari pertanggungjawaban manajemen atau perusahaan atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, jadi laporan keuangan ini menyajikan informasi yang banyak sekali seperti misalnya aset, liabilitas, lalu ada ekuitas, kemudian pendapatan dan juga beban yang masuk ke laba atau rugi, kemudian eh, kontribusi dan juga distribusi kepada pemilik sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemilik, lalu ada arus kas juga. Nah, apa saja komponen yang terdapat dalam laporan keuangan? Nah, di sini ada 6. Nah, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas.
keempat laporan arus kas, kelima catatan atas laporan keuangan, dan yang keenam laporan posisi keuangan pada awal periode. Nah, jadi ini saya akan memberikan contoh laporan keuangan yang dibuat oleh PT Ultra Jaya atau ULTJ Tbk. Nah, jadi ini adalah kalian tidak asing lagi dengan brand-brand ataupun produk yang dibuat oleh Ultra Jaya. Oke. Nah, kita langsung saja mulai untuk laporan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, jadi laporan posisi keuangan ini ada di dalamnya itu mencatat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, di aset ini dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Untuk aset lancar ini, dia mengharapkan suatu aset itu untuk menjual atau menggunakannya kembali. Jadi, dia memiliki aset untuk dijual. Tujuannya untuk dijual atau diperdagangkan. Jadi, untuk aset tidak lancar itu berbeda dengan aset lancar, karena aset tidak lancar itu sulit untuk diperdagangkan. Bukan sulit, tetapi butuh waktu yang lama dibandingkan dengan aset lancar. Jadi, kalau aset lancar itu membutuhkan waktu yang singkat untuk diperdagangkan. Jadi, misalnya aset tidak lancar itu ada seperti properti, kendaraan, tanah, dan juga hak paten, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan aset lancar itu seperti ada peralatan kantor ataupun uang tunai. Nah, selanjutnya ada liabilitas. Nah, liabilitas ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada liabilitas jangka panjang dan juga liabilitas jangka pendek. Nah, untuk liabilitas jangka panjang ini, dia membayar atau eh, membayar kewajibannya itu atau utangnya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau misalnya liabilitas jangka pendek itu dia membayar atau membayar utangnya itu memenuhi kewajibannya kurang dari 1 tahun. Lalu modal ini ada modal dari pemilik dan juga dari hak non pengendali. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini, total aset harus sama dengan total liabilitas ditambah dengan total ekuitas. Nah, bisa kita lihat langsung saja pada laporan keuangan dari PT ULTJ. Nah, di sini kita lihat ini ada laporan posisi keuangan. Ini adalah asetnya. Kita lihat total asetnya itu sebesar 7.523.956. Nah, kita lihat juga di aset ini ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar ini ada kas dan setara kas, lalu piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan pajak, uang muka, lalu biaya dibayar di muka. Nah, sedangkan aset tidak lancar itu ada misalnya aset tetap, aset hak guna, aset tak terwujud, dan juga lain-lain. Nah, bisa kita lihat ya, ini adalah total untuk asetnya. Kita lihat untuk total liabilitas ditambah ekuitasnya. Nah, kita lihat untuk liabilitas dan juga ekuitas, ini ada liabilitas jangka pendek, itu termasuk ada utang bank, lalu utang usaha, utang lain-lain, utang dividen, utang pajak. Nah, sedangkan untuk liabilitas jangka panjang itu ada liabilitas pajak tangguhan, liabilitas imbalan, pinjaman jangka panjang. Nah, total liabilitas itu 836.988. Nah, ekuitasnya itu ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik itu ada modal, saham, tambahan modal, lalu saham. Nah, ini kita ada kurangnya juga dengan kerugiannya, lalu saldo labanya, lalu ini kepentingan non pengendali. Masuk ke modal juga ya. Nah, total ekuitasnya sebesar 6.686.968. Nah, jadi total liabilitas ditambah ekuitas 7.523.956. Nah, bisa kita lihat ini adalah balance karena dia sudah sesuai dengan total asetnya. Total asetnya itu sebesar 7.523.956. Oke. Jadi laporan posisi keuangan dari PT ULTJ ini benar karena dia balance untuk laporan posisi keuangannya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada laporan laba rugi komprehensif. Nah, jadi laporan ini adalah laporan yang berisi
melaporkan pendapatan dan juga pengeluaran serta laba atau rugi dari suatu entitas atau perusahaan. Nah, di dalam laporan ini mencakup pendapatan, beban, lalu biaya keuangan, pendapatan komprehensif untuk periode berjalan, lalu ada laba ruginya juga. Nah, jadi laporan ini kenapa disebut laporan laba rugi komprehensif? Karena jadi laporan laba rugi itu sama dengan laporan laba rugi komprehensif. Nah, jadi penyajian laporan laba rugi itu memasukkan unsur komprehensif sehingga makanya menjadi laporan laba rugi komprehensif. Oke, langsung saja kita lihat ini adalah laporannya. Kita lihat di sini. Laporan laba rugi itu mencatat pendapatan dan juga bebannya. Kita lihat di sini ada penjualannya sebesar ini, lalu ada beban pokok penjualannya, ada laba brutonya. Nah, ini beban-bebannya. Ini laba dari usahanya, kemudian ini ada pendapatannya. Nah, ini lalu ada beban lagi laba tahun berjalan. Nah, ini ada penghasilan komprehensif lainnya. Seperti yang sudah dibilang, untuk laporan laba rugi komprehensif ini juga mencakup pendapatan komprehensif untuk periode berjalan. Jadi ada penghasilan komprehensif lainnya. Ini, lalu ini untuk total komprehensif tahun berjalannya, dan ini adalah total untuk laporannya. Nah, dan ini adalah total untuk laporan laba ruginya sebesar Rp1.191.141. Oke, langsung lanjut ke laporan yang ketiga, itu adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi laporan ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan atau perubahan modal perusahaan pada akhir periode. Nah, jadi laporan ini juga menunjukkan total laba rugi komprehensif selama satu periode. Lalu ada laporan ini juga menunjukkan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividennya itu per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam laporan perubahan ekuitas ini itu ada modal yang disetor, lalu saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, lalu ada saldo laba. Nah, untuk dividennya itu jumlah dividennya akan diumumkan sebelum melakukan penyelesaian laporan keuangan. Jadi jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Oke, langsung saja kita lihat untuk laporannya. Nah, ini adalah laporan perubahan ekuitas dari PT ULTC. Nah, bisa dilihat di sini ada saldo pada tanggal 1. Lalu ini adalah saldo pada tanggal 31. Oke, jadi untuk laporan ini hanya untuk mencatat perubahan modal yang terjadi dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, bisa dilihat ini adalah laporan untuk perubahan ekuitasnya. Jadi di dalam ini ada laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain. Nah, seperti yang sudah saya bilang, ini adalah dia juga mencatat saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif. Lalu ada keuntungannya, kerugiannya, dan juga penambahan cadangan khusus periode berjalan. Lalu ada dividennya. Nah, jadi ini adalah laporan perubahan ekuitasnya. Ini juga langsung kita lanjut. Masih ke laporan perubahan ekuitas. Ini adalah saldonya pada tanggal 1 Januari. Kemudian ini saldo untuk 31 Desember 2023. Oke, langsung kita lanjut untuk laporan arus kasnya. Jadi laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar dari perusahaan atau entitas selama periode waktu tertentu. Jadi, informasi dari arus kas ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan kas
dan juga setara kas, serta kebutuhan perusahaan dalam menggunakan arus kas tersebut. Jadi mencatat apa saja kas-kasnya ini digunakan untuk apa. Nah, dibagi menjadi tiga. Jadi arus kas ini dibagi menjadi tiga. Ada arus kas dari kegiatan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, untuk operasional ini dia biasanya mencatat pendapatan dan juga beban. Misalnya pendapatan yang dia terima lalu beban yang dia bayar. Nah, beban ini bisa membayar utang kepada sesama perusahaan. Sedangkan kalau misalnya pendanaan lebih kepada modal lalu membayar utang utang kepada bank. Nah, perbedaannya di situ untuk pembayaran utang dari aktivitas pendanaan dan juga aktivitas operasional. Lalu untuk aktivitas investasi itu seperti dia membeli investasi atau menginvestasikan sesuatu atau membeli peralatan seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat ini untuk laporan arus kas dari PT ULTJ ini ada aktivitas arus kas dari aktivitas operasional ya berarti. Nah, ini ada dia menghitung penerimaannya, pengeluarannya, lalu pajaknya juga ada ya. Nah, ini adalah kas neto dari aktivitas operasi. Nah, untuk aktivitas investasi itu dia mencatat hasil penjualannya, penjualan obligasinya, lalu penjualan aset tetap. Jadi investasi juga kita bisa menghitung tidak hanya membeli peralatan, tetapi juga bisa menjual aset tetap. Lalu kemudian ini adalah kas netonya dari aktivitas investasi dan ini arus kas dari kegiatan pendanaan. Jadi ada modal, dividen, dan juga pembayaran utang seperti itu. Ini adalah kas neto dari aktivitas pendanaan. Nah, jumlah semuanya itu adalah kita lihat di sini. Ini adalah kas dan setara kas pada awal tahun dan ini pada akhir tahun sebesar 2.174.324. Nah, ini kita bisa lihat pada ini pada laporan yang sebelumnya kita lihat untuk di laporan posisi keuangan kasnya itu sebesar 2.174.324. Nah, untuk membuktikan apakah dia benar atau tidak itu adalah untuk laporan arus kas harus sama dengan eh, kas yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, bisa dilihat ya ini balance, jadi kasnya balance. Jadi untuk laporan ini dari PT ULTJ itu benar. Oke, langsung kita lanjut. Yang terakhir, belum. Yang berikutnya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi untuk catatan atas laporan keuangan ini, dia menyajikan informasi dasar yang berisi penyusunan laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi. Kemudian dia menghitung juga jumlah dividennya. Kemudian ada menghitung informasi yang membantu memahami bukan menghitung, tetapi dia memberikan informasi yang membantu memahami laporan keuangan dari suatu perusahaan. Kemudian penyajian catatan atas laporan keuangan ini disusun secara sistematis, jadi biar mudah dipahami ya untuk yang membacanya, karena bersifat terbuka ya laporannya. Kemudian dia berisi deskripsi naratif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya atau pemisahan pos-pos yang disajikannya itu dalam bentuk laporan keuangan dan informasinya ini mengenai pos-posnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Oke, ini ada tambahan. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia berisi informasi-informasi untuk memudahkan membaca laporan keuangan. Jadi, ini ada informasinya yang sangat banyak. Jadi, mengenai kinerjanya, mengenai keuangannya, mengenai dari karyawannya juga, jadi mengenai perusahaannya, lalu dia menghitung semuanya, jadi dia mencakup semuanya atau menyimpulkan semuanya. Nah, jadi ini sudah dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Jadi dia berisi catatan-catatan yang ada pada laporan keuangan.
Oke. Nah, bisa kita lihat di sini, ini ada untuk kas dan setara kas juga dia menjelaskannya. Lalu mengenai keuangan dari perusahaannya, seperti itu. Oke. Mengenai dividennya juga seperti. Nah, ini dia menjelaskan kasnya, lalu ada piutangnya. Jadi dijabarkan satu-satu seperti itu. Oke. Oke, jadi itu adalah catatan atas laporan keuangannya. Nah, yang terakhir itu ada eh, laporan posisi keuangan pada awal periode. Nah, jadi laporan ini digunakan untuk mengelompokkan ulang pos-posnya ini dalam laporan keuangan. Nah, laporan ini juga menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Maksudnya adalah apa? Jadi dia membuat penyajian kembali pos-posnya, pos-pos ini ke dalam laporan keuangan atau ketika perusahaan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Seperti itu. Jadi, retrospektif itu maksudnya adalah dia menyajikan kembali atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. Oke, ini adalah penjelasan mengenai PSAK 1 dan juga penyajian laporan keuangan. Selanjutnya saya akan lanjut untuk menghitung persediaan dan juga penyusutan untuk aktiva tetap. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan untuk menghitung persediaan menggunakan metode perpetual untuk FIFO dan juga average. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada soalnya untuk tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kita langsung saja menghitung untuk yang pertama yaitu untuk FIFO-nya terlebih dahulu. Oke, di sini ada tanggal 1 itu ada stok awalnya sebanyak 3.000 dan harga per unitnya itu sebesar 150. Maka kita tulis di sini dulu, kita tulis tanggalnya. Oke, lanjut kita tulis di gudang karena stok awalnya. Berarti masuk ke gudang sebanyak 3.000, lalu biaya per unitnya 150.000. Jumlahnya kita kalikan kuantitas dikalikan dengan biaya per unitnya. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke tanggal berikutnya. Untuk tanggal 5 itu ada penjualan. Kita lihat penjualannya itu sebanyak 1.500. Nah, di sini ada harganya 300.000, tapi kita jangan terkecoh, kita ambil stok awalnya karena kita harus menggunakan stok awalnya terlebih dahulu. Maka biaya per unitnya kita tulis di sini nanti. Bentar, ini tanggal 5 bulan 12 karena penjualan masuk di COGS, cost of goods sold. Nah, sebanyak tadi penjualannya sebanyak 1.500, biayanya itu kita ambil untuk di stok awalnya. Jadi kita habiskan stok awalnya dulu. Nah, kita kalikan kuantitas dikalikan dengan biaya per unit dapat 225 juta. Oke, nah di gudang jadinya sisa berapa? Jadi kita kurangkan stok awalnya tadi, terus kita karena kita sudah melakukan penjualan, berarti kita kurangi, berarti stok di gudang kita berkurang sebanyak 1.500. Nah, biayanya 150. Kita kalikan ini dikali dengan oke. Lanjut untuk tanggal 7 itu ada pembelian sebanyak 2.000 dengan harga per unitnya 100.000. Kita tulis ini 7 bulan 12 dan 4. Ada pembelian sebanyak 2.000, kemudian biaya per unitnya 100.000. Oke, jumlahnya kita kalikan kuantitas dikalikan dengan biaya per unit, dapat 200 juta. Nah, untuk di eh, gudangnya berarti ada ini 1.500, kemudian ini juga harga per unitnya. Nah, lalu kita tambahkan dengan ini. Karena kita sudah beli, maka stok di gudang kita bertambah 2.000, harga per unitnya 100.000,
lalu totalnya sebanyak 200 juta. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Ada tanggal 8, itu ada penjualan sebanyak 1.000 dengan harga 120 ribu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus habiskan dulu stok awalnya kita, karena kita masih mempunyai stok. Tanggal 8 bulan 12 tahun keempat, itu kita melakukan penjualan sebanyak 1.000. Nah, karena kita di sini kita lihat, di sini ada 1.500 stok stok awal kita, masih ada 1.500, kita pakainya yang 1.500 karena kita habiskan stoknya yang awal, kita jangan pakai dulu yang untuk 2.000-nya. Jadi kita pakai yang 1.000, lalu biaya per unitnya kita pakai yang 150.000. Maka dapatnya kuantitas dikalikan dengan biaya per unit. Dikalikan, maaf, kuantitas dikalikan dengan biaya per unit dapat 150 juta. Oke. Nah, jadi sisa stok di gudang kita karena kita sudah pakai 1.500, maka kita kurangkan dengan 1.000. Jadi stok di gudang kita yang awal tadi bisa 500, harganya 150, kemudian jumlahnya kita kalikan dengan ini. Nah, lalu stok kita masih ada yang ini 2.000, kemudian biaya per unitnya 100.000, lalu jumlahnya 200 juta. Oke. Selanjutnya untuk tanggal 10 itu ada penjualan lagi sebanyak 500. Nah, kita lihat di sini tanggal 10 bulan 12 tanggal 4. Ada penjualan sebanyak 500. Kita lihat di sini stok awal kita masih ada 500. Jadi pas ya. Jadi kita pakai lagi yang ini. Harganya 150.000. Lalu kita kalikan. Kuantitas dikalikan dengan biaya per unit. Dapatnya 75 juta. Maka stok di gudang kita sisa 2.000. Karena yang 500 tadi kita sudah pakai. Karena kita melakukan penjualan. Nah, stok kita di gudang sisa 200 juta sebanyak 2.000. Oke, jadi begini perhitungannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung biaya beban pokok penjualannya. Untuk menghitung beban pokok penjualannya, kita menjumlahkan atau mentotalkan COGS-nya. Oke, kita pakai sum, kemudian kita jumlahkan semua ini. Oke, beban pokok penjualannya sebesar 450 juta. Kemudian persediaan akhirnya, kita lihat persediaan akhir kita di gudang sebesar ini 200 juta. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba brutonya. Bagaimana kita menghitung laba brutonya? Nah, jadi kita mengurangi total penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, maka bisa mendapatkan laba brutonya. Kita cari dulu total penjualannya. Kita kalikan kuantitas dengan harganya. Lalu yang ini kita hanya menjumlahkan untuk penjualan saja. Ini dikali dengan Oke, jadi dapat total penjualannya sebesar 625 juta. Nah, beban pokok penjualannya sebesar 450 juta tadi kita sudah menghitungnya. Nah, untuk laba brutonya kita menghitung dengan cara total penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Maka laba bruto kita sebesar 175 juta. Oke, ini untuk Vivo menggunakan metode perpetual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang average. Oke, untuk yang average kita langsung lanjut. Nah, untuk yang average ini agak berbeda dengan perhitungan untuk perpetual. Maaf, Vivo ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soalnya sama ya. Pada tanggal 1 ada stok awal yaitu sebanyak 3.000 dengan harga 150.000. Tulis di sini dulu tanggalnya. Sebentar. Oke, untuk tanggal 1 itu di gudang kita ada 3.000, lalu biaya per unitnya 150.000.
Nah, kita lihat sebentar. Oke, jadi jumlahnya kita kalikan kuantitas seperti yang tadi dikalikan dengan biaya per unit. Maka dapatnya 450 juta. Oke, langsung lanjut tanggal 5 bulan 12 tahun 24. Itu ada penjualan sebanyak 1.500 dengan harga 300.000. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus menggunakan stok awal kita terlebih dahulu. Jadi kita tulis di sini 1.500. Kemudian kita pakai harganya yang 150.000 karena kita pakai stok awal kita di gudang terlebih dahulu ya. Nah, totalnya itu kuantitas dikalikan dengan biaya per unitnya. Nah, dapatlah 225 juta. Nah, bagaimana kita menghitung stok kita sisa di gudang ya? Itu kita kurangkan 3.000 dikurangi 1.500. Nah, jadi sisa stok kita di gudang sisa 1.500. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung biaya per unitnya, kita harus hitungkan jumlahnya terlebih dahulu. Supaya kita bisa bagikan dengan kuantitasnya. Jadi, 450 juta kita kurangi dengan 225 juta. Dapatnya 225 juta. Nah, untuk biaya per unitnya kita hitung dengan 225 juta dibagi dengan 1.500. Maka dapat biaya per unitnya itu sebesar 150.000. Oke, lanjut untuk tanggal 7 itu ada pembelian sebanyak 2.000 dengan harga 100.000. Oke, jadi kita tulis ini 2.000. Kemudian biaya per unitnya itu sebesar 100.000 ya. Nah, jumlahnya kita kalikan. Ini kuantitas dikalikan dengan biaya. Oke. Nah, untuk menghitung stok kita di gudang, maka kita jumlahkan stok kita yang masih di gudang, kita tambahkan dengan yang kita baru beli ya. Jadi ada 3.500. Nah, untuk menghitung biaya per unitnya tadi, kita menggunakan seperti yang tadi, kita jumlahkan ini 225 ditambah dengan 200 juta. Kalau penjualan kita kurangi, sedangkan kalau misalnya pembelian kita tambahkan. Oke, maka dapat biaya per unitnya itu sebesar 121.429. Oke, untuk tanggal 8 itu ada penjualan sebanyak 1.000 dengan harga 120. Tapi kita harus menggunakan stok awal kita karena stok stok kita masih ada ya. Penjualannya sebanyak 1.000 dengan harganya ini biaya per unitnya kita pakai yang ini. Oke, lalu kita kalikan dikali dengan ini. Nah, dapatlah hasilnya ini. Oke, jadi stok kita di gudang sisanya karena kita melakukan penjualan, berarti kita kurangi stok kita yang di gudang dikurangi dengan penjualan. Dapatnya 2.500. Selanjutnya ini kita 425 kita kurangi karena penjualan kita kurangi. Lalu dapat hasilnya, kemudian ini kita cari biaya per unitnya sebesar 121.429. Oke, untuk tanggal terakhir, tanggal 10 bulan 12, ada penjualan lagi sebanyak 500. Kita tulis di sini 500. Harganya ini kita pakai yang ini lagi. Oke, totalnya. Nah, totalnya 60.714.286. Maka stok kita di gudang sisanya sebesar 2.000. Karena kita melakukan penjualan ya, jadi kita kurangi. Nah, selanjutnya kita kurangkan ini dengan lalu kita hitung biaya per unitnya.
Kita bagi dengan 2.000. Oke, jadi biaya per unitnya itu sebesar 121.429. Oke, selanjutnya kita akan menghitung beban pokok penjualannya. Nah, dapat sebesar 407.142.857 rupiah. Nah, selanjutnya untuk persediaan akhirnya, ini kita lihat persediaan akhir kita sisa 2.000 dengan harga per unitnya 121.479, maka dapatnya 242.857.143. Oke, bentar, kita ubah dulu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba brutonya karena total penjualannya tadi sebesar 625 juta, lalu beban pokok penjualannya 407 juta, maka laba brutonya kita kurangi dengan kita kurangi. Nah, dapatnya laba brutonya sebesar 217.857.143. Oke. Nah, oke. Jadi ini untuk perhitungan menggunakan FIFO dan average untuk metode perpetual. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk perhitungan penyusutan aktiva. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan perhitungan untuk penyusutan aktiva tetap atau aset tetap. Nah, di sini ada tiga metode, yaitu yang pertama metode garis lurus atau straight line, yang kemudian yang kedua metode unit aktivitas atau of activity, lalu yang terakhir metode saldo menurun berganda atau double declining. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk menggunakan metode garis lurus. Oke, jadi di sini sudah ada soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2023, PT Benggoan membeli sebuah mesin penggilingan dengan harga senilai 55 juta. Mesin tersebut memiliki perkiraan umur manfaat selama 5 tahun dengan residunya sebesar 5 juta. Nah, ini adalah rincian penggunaan mesin penggilingan selama 5 tahun. Untuk tahun pertama 1.000 kilo, tahun kedua 1.500 kilo, tahun ketiga 2.000 kilo, dan tahun keempat 1.350 kilo, serta tahun kelima 1.400 kilo. Oke, soalnya itu adalah buatlah tabel perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus atau straight line apabila mesin penggilingan dibeli pada tanggal 1 Januari. Oke, selanjutnya kita akan langsung menghitungnya. Nah, ini nilai bukunya adalah nilai yang kita beli mesinnya. Jadi sebesar 55 juta. Kemudian nilai residunya ini sebesar 5 juta. Oke, untuk umur ekonomisnya selama 5 tahun. Biaya yang dapat disusutkan itu kita menggunakan rumus nilai buku dikurangi dengan nilai residu, maka dapatnya biaya yang dapat disusutkan. Nah, kemudian untuk tarifnya yaitu sebesar 100% dibagi dengan umur ekonomis. Maka dapatnya tarifnya sebesar 20%. Oke, langsung saja. Biaya yang dapat disusutkan kita masukkan ke sini. Untuk tahun pertama sampai tahun kelima itu sama ya. Nah, ini kita tarik saja ke dulu. Oke, untuk tarifnya sebesar 20%. Nah, untuk tahun pertama sampai tahun kelima sama ya. Nah, bagaimana menghitung beban penyusutannya? Yaitu kita mengalihkan beban yang dapat disusutkan dikalikan dengan tarif. Maka dapat beban penyusutan. Untuk akumulasi penyusutannya sama. Nah, untuk menghitung nilai buku akhirnya itu nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi dapatnya sebesar 45 juta. Oke, ini kita kasih stringnya. Oke, selanjutnya untuk beban penyusutan karena
ini beban biaya yang dapat disusutkan dan juga tarifnya untuk tahun pertama sampai tahun kelima sama, maka beban penyusutannya juga sama. Oke. Nah, untuk akumulasinya ini kita jumlahkan akumulasi penyusutan pada tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan pada tahun kedua. Maka dapatnya em, akumulasi penyusutan untuk tahun kedua. Kita kasih string. Oke, ini kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, dapat hasilnya. Nah, untuk nilai buku akhirnya ini kita hitung lagi, ini 55 dikurangi dengan 20 juta. Nah, dapatnya 35 juta. Nah, selanjutnya untuk nilai bukunya yang ke tahun ketiga itu kita kurangi 55 dikurangi dengan akumulasinya. Oke, selanjutnya 55 dikurangi dengan Oke, dapatnya nilai buku akhirnya sebesar 5 juta. Nah, kita lihat di sini nilai buku akhirnya ini sama dengan nilai residunya. Dan juga untuk akumulasinya ini sebesar 50 juta. Nah, ini kalau kita jumlahkan untuk akumulasi penyusutan dengan nilai buku akhirnya, maka dapatnya 55 juta sesuai dengan nilai bukunya. Jadi, ini benar. Oke, selanjutnya untuk soal kedua itu suruhannya adalah buatlah tabel perhitungan penyusutan dengan garis lurus atau straight line apabila mesin penggilingan dibeli pada tanggal 1 April. Nah, kalau dibeli pada tanggal 1 Januari itu tarifnya itu sama ya. Sedangkan kalau misalnya pada tanggal 1 April dia belinya, maka itu untuk tahun pertama dan juga tahun terakhir itu berbeda. Oke, jadi ini ada tahun kita menggunakan tahun parsial karena dia membeli mesinnya pada tanggal 1 April. Nah, apa itu tahun parsial? Jadi tahun parsial itu perhitungan atau misalnya kita mengakui penyusutan untuk jangka waktu yang kurang dari satu periode atau 1 tahun. Jadi kita menggunakan tahun parsial. Oke, langsung saja ini kita masukkan angkanya. Untuk angkanya ini kita menggunakan yang sama. Biaya yang dapat disusutkan ini sebesar 50 juta. Ini kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, untuk tarifnya ini, untuk tahun pertama dari bulan April sampai Desember, kita hitung ada berapa bulan. Mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ada 9 bulan. Jadi, tarifnya itu kita hitung dengan cara 9 dibagi dengan 12. Jadi, 9 bulan dari April sampai Desember. Lalu kita bagi dengan 12, yaitu selama 1 tahun. Maka dapatnya sebesar 75%. Ini kita pakai eh, secara desimal saja. Oh ya, maaf. Maksudnya ini adalah di tahun parsialnya. Nah, sedangkan tarifnya itu sebesar 20% ya. Oke, maaf. Oke, ini kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, sedangkan untuk tahun kedua, 3, 4, dan 5 itu adalah sebanyak 1 tahun. Oke, 1 tahun. Sedangkan untuk tahun ke-6 itu dari bulan Januari sampai Maret. Jadi ada 3 bulan. Jadi kita bagi 3 dibagi dengan 12. Jadi dapatnya 0,25. Ini langsung saja kita kalikan beban yang dapat disusutkan. Kita kalikan dengan tarif, lalu kita kalikan dengan tahunnya, tahun parsial ya. Dapatnya 7.500.000. Ini kita kasih stringnya dulu. Oke, selanjutnya kita langsung tarik saja untuk ke bawah. Nah, bisa dilihat untuk
Beban penyusutannya sudah dapat, jadi kita kalikan untuk 50 dikali 50 juta dikali 20% dikali satu maka dapat 10. Ini untuk tahun ke-2 sampai 5 itu sama. Nah, sedangkan pada tahun ke-6 itu sebesar 2.500.000. Nah, selanjutnya untuk yang akumulasinya, ini kita kasih string dulu. Oke, untuk akumulasi yang ini kita jumlahkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini saya berikan contohnya. Kita jumlahkan untuk akumulasi tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua, maka dapatnya akumulasi tahun kedua. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Kita kasih string dulu. Kita tarik saja ke bawah. Oke, dapat ya hasilnya. Nah, untuk nilai buku akhirnya itu kita kurangi 55 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Maka dapatnya 47,5. Oke. Oke, itu tadi kita sudah kasih stringnya. Nah, untuk tahun keduanya itu 55 kita kurangi dengan 17.500. Nah, dapatnya 37.500. Itu kita bisa kasih string untuk kita tarik ke bawah atau bisa juga kita eh, hitung manual. Jadi kita kurangi terus. Jadi ini 50 nilai bukunya. Kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya sampai untuk tahun terakhir. Oke, coba untuk yang manual. Oke, sudah dapat ya hasilnya. Nah, bisa dilihat ini nilai buku akhirnya sama dengan nilai residunya dan juga akumulasinya sebesar 50 juta sesuai dengan biaya yang dapat disusutkan. Nah, jika dijumlahkan maka dapatnya nilai bukunya sebesar 55 juta. Jadi, untuk nilai buku akhirnya ini harus sesuai dengan nilai residunya. Oke, ini untuk perhitungan menggunakan metode garis lurus atau straight line. Oke, yang selanjutnya kita langsung masuk ke metode unit aktivitas atau unit of activity. Nah, jadi ini kita disuruh menghitung eh, penyusutan menggunakan metode unit aktivitas apabila mesin dibeli pada tanggal 1 Januari. Nah, ini karena soalnya sama, kita langsung masukkan saja nilai bukunya itu, nilai kita beli mesinnya sebesar 55 juta, lalu nilai residunya sebesar 5 juta, umurnya itu 5 tahun, lalu total unitnya ini kita jumlahkan 1.000, ditambah 1.500, lalu ditambah 2.000, tambah 1.350, ditambah 1.400. Nah, dapatnya 7.250 kilo. Nah, untuk menghitung biaya per unitnya ini, kita kurangi nilai buku dengan nilai residunya, lalu kita bagi dengan total unitnya. Dapatnya 6.896,55 per kilo. Oke, untuk tahun pertama itu sebesar 1.000 kilo. Biaya per unitnya ini sebesar ini. Ini kita pakai yang custom saja, eh, yang biasa. Nah, ini adalah biaya per unitnya. Untuk beban penyusutannya kita kalikan unit aktif unitnya, lalu biaya per unitnya. Nah, dapatnya segini. Untuk akumulasinya sama, lalu nilai bukunya kita kurangi, nilai buku awal dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Dapatnya 48.103.448. Oke, untuk tahun berikutnya itu ada tahun kedua 1.500 kilo, lalu tahun ketiga 2.000 kilo, tahun keempat 1.350 dan tahun kelima 1.400. Nah, untuk biaya per unitnya kita tambahkan string lagi, lalu kita tarik saja ke bawah karena biaya per unitnya sama untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk biaya penyusutannya ini kita kalikan. Ini dikali ini.
Lalu tahun ketiga 2000 dikali ini. Tahun keempat kita kalikan lagi. Kemudian tahun kelima kita kalikan. Nah, oke. Untuk akumulasinya kita tambahkan. Ditambah ini, lalu yang ini ditambah ini. Ini kita ulang saja sampai tahun ke-5. Nah, oke. Nah, untuk nilai bukunya kita tinggal kasih string saja. Oke, lalu kita tarik saja ke bawah ya. Oke, ini nilai bukunya ya. Nah, bisa dilihat untuk akumulasi penyusutannya sebesar 50 juta, lalu nilai bukunya itu 5 juta sesuai dengan nilai residunya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode saldo menurun berganda atau metode double declining. Nah, untuk metode ini kita mengalihkan dua untuk setiap rate-nya. Jadi, misalnya rate-nya tadi sebesar, nah misalnya tadi rate-nya sebesar 20%, maka kita kalikan untuk metode double declining, kita kalikan dua, jadi 40%. Namanya juga double declining. Double, jadi kita kalikan dua. Oke, jadi yang pertama disuruh menghitung apabila mesinnya dibeli pada tanggal 1 Januari. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu nilai bukunya 55 juta, nilai residunya 5 juta, kemudian umurnya 5 tahun, kemudian tarif atau rate-nya itu tadi 20% dikali 2. Oke. Nah, untuk ini yang pertama kita akan menghitung apabila mesinnya dibeli pada tanggal 1. Nah, nilai buku awalnya itu sebesar 55 juta, lalu tarifnya sebesar 40%. Nah, tarifnya 40%. Oke, tarifnya ini kita hanya tarik sampai pada tahun ke-4 saja, karena tahun kelima harus kita sesuaikan. Oke, langsung saja ini kita kalikan nilai buku awal dengan tarifnya, lalu dapat akumulasinya. Kemudian, nah untuk nilai buku akhirnya kita kurangi nilai buku awal yang 55 dikurangi dengan beban penyusutannya. Selanjutnya, untuk nilai buku awal pada tahun kedua, kita ambil dari nilai buku akhir pada tahun pertama. Nanti untuk tahun-tahun berikutnya juga sama. Selanjutnya, kita kalikan lagi seperti biasa. Nilai buku ini kita kalikan dengan tarifnya. Kemudian untuk akumulasinya kita jumlahkan. Oke, nah untuk nilai buku akhir ini kita kurangi lagi nilai buku awal dikurangi dengan beban penyusutannya. Selanjutnya kita ambil lagi untuk nilai buku akhir pada tahun kedua, kita masukkan ke nilai buku awal pada tahun ketiga, lalu kita kalikan lagi. Oke, lalu ini kita jumlahkan untuk dapat akumulasinya. Nah, ini kita kurangi lagi buat dapat nilai buku akhirnya. Ini kita ambil lagi, lalu ini kita kalikan. Selanjutnya ini kita jumlahkan lagi, dan ini kita kurangi. Ini dikurangi. Nah, bisa dilihat pada tahun ke-5 ini ada agak sedikit berbeda. Kita tidak mengalihkan dengan tarifnya lagi karena kita harus sesuaikan. Nah, jadi di sini kita harus tulis nilai residunya yaitu sebesar 5 juta. Oke, jadi kita harus menghitung berapa kurangnya. Jadi kita kurangi nilai buku awal dikurangi dengan nilai residunya yang terakhir. Oke, jadi dapatnya 2.128. Maka untuk akumulasinya itu kita jumlahkan ini ditambah ini. Oke, nah bisa dilihat ya.
Untuk yang terakhir itu tahun kelima agak sedikit berbeda. Kita tidak mengalihkan dengan rate-nya atau tarifnya karena kita harus sesuaikan dengan untuk nilai residunya. Jadi kita tulis nilai residunya pada nilai buku akhirnya, lalu kita kurangi nilai buku awal dikurangi nilai buku akhir, dapatnya beban penyusutan. Jadi sisanya, kemudian akumulasinya kita tinggal jumlahkan. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung untuk peralat mesin yang akan dibeli pada tanggal 1 Oktober. Jadi ini adalah menggunakan tahun parsial lagi. Oke, jadi tahun pertama itu Oktober sampai Desember. Jadi itu ada 3 bulan ya. Jadi ini pertama kita tulis dulu nilai buku awalnya sebesar 55 juta. Nah, tarifnya ini sebesar 40%. Tahun parsialnya ini kita bagi karena Oktober sampai Desember itu ada 3 bulan, Oktober, November, Desember, kita bagi dengan 12. Maka dapatnya 0,25 untuk tahun parsialnya. Nah, untuk beban penyusutannya kita kalikan nilai buku awal dikalikan dengan tarifnya, lalu kita kalikan dengan tahun parsialnya. Maka dapat beban penyusutannya. Oke, untuk akumulasinya sama. Nah, untuk nilai bukunya kita kurangi nilai buku awal, kita kurangi dengan beban penyusutannya. Oke, untuk tahun kedua itu nilai bukunya kita ambil dari nilai buku akhir tahun pertama. Nah, tarifnya ini sebesar 40%. Oke, langsung saja karena untuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu normal, maka kita tulis satu. Ini juga satu. Oke, langsung kita kalikan. Nah, oke. Nah, ini dapat untuk beban penyusutannya. Nah, karena ini sama, tahun ketiga, keempat, dan kelima, kita langsung hitung dulu akumulasinya. Lalu ini kita jumlahkan. Nah, nilai buku akhirnya itu kita kurangi ini dengan bebannya. Kemudian ini kita ambil lagi nilai buku akhir tahun kedua untuk kita pakai untuk nilai buku awal pada tahun ketiga. Kemudian ini kita kalikan. Ini kita kurangi. Kita ambil. Ini kita kurangi. Oke, lanjut. Selanjutnya ini. Oke, jadi ini kita sudah ambil untuk nilai buku akhir. Kita taruh untuk nilai buku awal pada tahun ke-6. Kemudian ini di nilai buku akhirnya kita tulis nilai residunya untuk kita sesuaikan. Nah, selanjutnya untuk beban penyusutannya kita kurangi nilai buku awalnya, kemudian kita eh, kurangi dengan nilai buku akhirnya untuk dapat beban penyusutannya. Maka akumulasinya kita jumlahkan. Oke, dapatnya 50 juta akumulasinya dan juga nilai buku akhirnya 5 juta. Sudah sesuai dengan nilai bukunya dan juga nilai residunya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you.